lagi. Tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-temanku di sekolah. Mereka semua menjauhiku. Sengaja menghindar. Menganggap aku ini tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda dan tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai pun memang tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eiza, mereka semua menghilang dari peredaran. Mereka tak mau lagi bersama denganku. Lalu apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Emak sedang sakit, sudah hampir sebulan. Aku belum bisa membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Lalu dari mana kami akan membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, uang BPJS yang tidak dibayar atau menunggak terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan ini dapat merusak bumi yang kita tinggali? Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi semestinya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apakah aku hanya tinggal berdua dengan emak? Ya, kami memang hanya tinggal berdua. Dan sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang menggantikan pekerjaan bapak mencari nafkah. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Akan tetapi upah yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapi emak. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun tenaga emak mulai berkurang, tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memutuskan untuk menjadi pemulung. Dalam sehari emak bisa mengumpulkan 10 sampai 15 kg sampah. Memang tak banyak uang yang dibawa pulang ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul ini hanya dijual dengan harga Rp3.000 per kilonya. Ya, cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, panas matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi seorang guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan putus asa menggapai cita-cita. Begitulah pesan emak. Sekarang emak sedang sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, satu sampah adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku bisa membeli pulsa internet. Lihatlah ke langit biru itu, Aini.
Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan saat ini akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang kau dan emak kumpulkan? Jika tidak, sampah-sampah inilah yang akan menguburmu. Oh iya, aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Tunggu sebentar. Tada, aku punya ini. Kalian pasti bertanya, dari mana aku mendapatkan handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga karena aku hanya anak seorang pemulung. Baiklah, aku akan bercerita. Dalam memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah menyuruhku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan, dan aku ditunjuk sebagai kepala regu. Ya, meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras dan akhirnya regu kami loh yang menang. Lalu sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini nih. Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hehehe. Nah, sudah jelas kan asal unsur handphone ini? Ini adalah pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memanglah adil. Di saat dibutuhkan, disitulah Tuhan memberi jalan. Kalian masih belum percaya? Akan aku tunjukkan bagaimana saat aku menjadi seorang kepala regu. Siap, gerak, maju, jalan. Kiri, kiri, kiri. Hormat, gerak, tegak, gerak. Bagaimana? Kalian sudah percaya? Tunggu sebentar. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun agar dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi setiap tahunnya meningkat, akan tetapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Dasar orang-orang. Gimana ini? Panas sekali. Langit pekat. Pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Airnya kotor dan bau. Siapa kalian? Lihat, kedua mata orang-orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi. Aku tak bisa bernapas. Tadi itu apa? Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Lebih baik aku membereskan sampah-sampah ini saja, daripada nanti aku terkubur dalam tumpukan sampah-sampah. Apa yang bisa aku lakukan ya dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi suatu pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan apa ya? Jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Ya, aku bisa mengingat tulisan itu. Tapi jujur saja, saat itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah barang yang kotor dan menjijikan. Dan hasil kerajinannya pun tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Lalu aku diajak guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan cara mengolah barang yang tidak bermanfaat menjadi barang yang layak jual. Seperti vas bunga dari botol bekas, tas dari kemasan kopi, dan masih banyak lagi.
Selain jadi bermanfaat, barang-barang tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas loh. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Hari sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencanaku. Oh iya, sekarang tanggal berapa ya? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Karya-karya yang sudah jadi akan terpajang rapi di sini. Tapi tunggu sebentar. Bagaimana kalau meja ini kita pindah sebelah sini? Seperti ini. Cocok tidak? Bilang saja kalau tidak cocok. Ya sudah, kembalikan sajalah. Aku akan mengajak teman-teman dan warga sekampung untuk mengolah sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Repot-repot loh Bapak mengantarnya kemari. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati ya. Semoga warung Bapak laris. Dan sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut sampah ke warung-warung dan toko. Mereka dengan senang hati mengantarkannya kemari. Akhirnya, semua orang di lingkungan ini memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan media sosial, aktivitas daur ulang sampah lebih dilihat banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus aku jual untuk biaya berobat emak. Emak harus sembuh dari sakitnya. Teman-teman, kalian sudah datang. Ayo, silakan masuk. Kita pisahkan dulu ya barang-barangnya. Di botol sebelah sini, koran sebelah sini, yang lain kita letakkan di sini. Lalu, ini adalah contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari koran bekas loh. Cukup mudah kok membuatnya. Halo? Iya Pak, betul. Saya Aini. Oh, iya Pak. Saya dan teman-teman saya mendaur ulang sampah-sampah ini. Kira-kira jadwal pamerannya kapan ya Pak? Iya Pak. Baik, akan kami usahakan. Bapak juga boleh datang ke rumah untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapatkan tawaran pameran bulan depan. Yes. Ini artinya karya kita akan dipajang bersama pengrajin lainnya. Tapi bagaimana ya kalau karya yang kita buat lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan dan menganggap kita tidak profesional. Aduh, bagaimana ya ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus percaya diri, optimis dan yakin. Oke? Ini kesempatan baik. Ayo lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Aku baru saja mengantar emak berobat ke dokter. Dokter tak begitu menjelaskan apa penyakitnya. Dia hanya bilang berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak bertanya lebih lanjut karena tatapan emak mengisyaratkan agar segera membawanya pulang. Lalu di perjalanan emak sempat berbisik seperti ini. Aini, kamu pahlawan emak. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak.
karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, hari ini Lingga, Kiki, Eiza berjanji datang ke rumah loh. Mereka akan menyumbangkan botol bekas yang telah dikumpulkan dan membantu mempublikasikan karya-karya ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Kiza, we are best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari baikku.